Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Itu Ines dalam podcast Polri Presisi. Dan seperti biasa kalau ini sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir di dalam studio kita. Nah, di episode kali ini masih dalam rangkaian episode spesial. Dalam rangka kita akan berbincang bersama dengan para kabak di lingkungan Divisi Mas Polri. Dan kali ini sudah hadir ada PLH Kabak Anef Biro PID Divisi Mas Polri, Kombes Pol Hari Golden Heart. Dan apa kabarnya Bapak? Selamat pagi. Aduh, senang Sehat sekali. sekali ya hari ini kita ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kak, seperti yang sudah-sudah nih Pak. Kalau misalnya kabak-kabak yang hadir di sini, ini pertanyaannya langsung dari Bapak Kadif. Oh iya. Ya, jadi dikemas di dalam amplop ini Ya. Pak, dan masih tersegel Pak, Ya. izin. Ini benar ya Pak ya, udah namanya Ya, ya Pak ya. betul. Baik, izin saya buka ya Pak. Ya. Nanti langsung saya tanya. Bismillah ya Pak ya. Semoga tidak merasa sedang ujian nasional. Sulit ya memang ya. Ketat sekali nih sepertinya Pak. Baik, sudah saya pegang. Sudah ya. Oh, banyak juga nih. Baik, Bapak izin, pengalaman Bapak di bidang kehumasan ini kan sudah banyak ya Ya. Pak. Dan informasi yang didapatkan juga Bapak ternyata sudah aktif di kehumasan sejak taruna. Seperti apa pengalamannya Pak? Ya, terima kasih untuk pimpinan Bapak Kadif Humas yang ternyata telah melakukan profiling saya dari sejak Taruna. Jadi memang pada saat di Taruna buat kami-kami yang dalam proses pembelajarannya itu tidak pernah mengalami hair dalam Ya. mata pelajaran, artinya begitu dia naik dari tingkat 1, tingkat 2 itu tidak pernah hair, tingkat 2, tingkat 3 tidak pernah hair, itu dijadikan dalam kepengurusan senat di Taruna. Nah, pada saat itu kebetulan saya ditugaskan untuk menjadi kepala sub seksi humas dan keprotokoleran ketarunaan. Oke, baik. Jadi sejak taruna bahkan pengalaman Bapak di kehumasan juga sudah banyak ya Pak menjadi Kabid Humas ya Pak? Alhamdulillah saya ditugaskan oleh pimpinan masuk ke divisi humas di akhir 2016. Dan di 2017 saya mengawali kegiatan ataupun penugasan di humas ini itu di bagian infodok. Di bagian infodok, di Kasubag pula, kemudian selama 1 tahun 2 bulan belajar memperdalami dan mengasah kembali kehumasan. Ya. Kemudian di 2018 kami ditugaskan oleh Bapak Kadif Humas saat itu menjadi Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, dari situ kemudian di tahun 2019 akhir kami dipindahkan menjadi Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Dan di 2023 yang lalu kami mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari pimpinan untuk mengikuti pendidikan pengembangan di Lemhanas Polri. Nah, setelah di Lemhanas, kemudian setelah selesai pendidikan, kami kembali ke Divisi Humas. Oke, luar biasa. Berarti memang sudah tidak diragukan lagi kehumasannya ya Pak ya. Nah, Bapak saat ini kan menjabat sebagai PLH Kabak Anef Biro PID. Nah, mungkin bisa dijelaskan tugas pokok dan juga fungsi dari Pak Anef itu sendiri. Apakah memang sesuai nomenklatur analisa dan evaluasi? Jadi mengevaluasi apa yang ada di Divisi Humas atau mungkin ada tugas lain? Boleh dijelaskan? Iya. Jadi sebenarnya nomenklatur Anef ini agak maksud saya itu tidak selalu beririsan ya. Beririsan dengan bidang pekerjaannya. Sementara bidang pekerjaannya kita yaitu menerima pengaduan informasi ya maupun pengaduan dari masyarakat, di mana kita di gedung Divisi Humas ini kita menyiapkan sebuah ruangan yang sangat representatif untuk menerima pengaduan-pengaduan masyarakat. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi ini merupakan suatu kegiatan untuk menguji informasi-informasi yang memang menurut suatu badan publik informasi ini harus ditutup. Dan informasi ini masuk dalam informasi yang dikecualikan. Artinya kita kan berdasarkan Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu di mana di dalam undang-undang itu menjamin
masyarakat luas untuk bisa mendapatkan informasi dari sebuah badan publik. Nah, tentu di dalam informasi ini ada beberapa informasi yang memang sifatnya ini harus dikecualikan. Oke. Baik, Pak. Kemudian untuk pelaksanaan tugas sehari-hari untuk produk yang dihasilkan dari Bak Anef itu sendiri seperti apa? Ya, tentu kita berdasarkan undang-undang KIP ya, kita memiliki mitra strategis. Mitra strategis kita yaitu Komisi Informasi Pusat. Ya, Komisi Informasi ini dibentuk yang berdasarkan amanah dari undang-undang KIP itu sendiri. Dan kegiatan-kegiatan kita tentu kita melakukan tugas-tugas untuk mengelola informasi, kemudian melakukan pengukuran terhadap informasi-informasi yang masuk, kemudian menerima pengaduan informasi dari masyarakat dan meneruskan kepada satuan kerja di lingkungan Polri agar informasi masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti dan dilakukan mitigasi. Baik, Pak. Kemudian karena bisa dikatakan tugas dari Bak Anef itu kan banyak ya, Pak ya. Apalagi belum menerima aduan dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk membagi tugas di dalam Bak Anef itu sendiri, Pak? Ya, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri ya. Kami tentu memporsikan dan melakukan manajemen kerja terhadap personil-personil kami ya. Dengan keterbatasan personil yang ada, kami mencoba untuk mengoptimalkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami dan juga tentu dengan keterbatasan personil yang ada, kami bisa menjawab seluruh tantangan-tantangan tugas yang terkait dengan tusi kami. Dan di dalam pelaksanaan tugas kami tentu kami tidak berjalan sendiri. Kami juga melakukan koordinasi di internal Divisi Humas maupun juga koordinasi dengan pihak-pihak eksternal. Baik. Kemudian Pak, sesuai Perkap nomor 6 tahun 2017 tentang SOTK, terdapat Subbagian sengketa ya Pak ya di Bak Anef. Yang ini tugasnya adalah untuk melayani masalah sengketa informasi melalui proses mediasi dan atau adjudikasi non litigasi atau melalui PT-UN. Nah, bagaimana alur penyelesaian sengketa tersebut dan bagaimana proses koordinasi dengan bagian atau pihak lain untuk menyelesaikannya? Iya. Jadi ketika ada masyarakat, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada jenis-jenis informasi, di antaranya salah satunya adalah informasi yang dikecualikan. Nah, ketika ada masyarakat yang meminta permohonan informasi terhadap informasi yang dikecualikan, kemudian kita menyampaikan bahwa ini informasi ini masuk dalam ranah informasi yang dikecualikan, kemudian masyarakat merasa kurang puas, dia akan mengajukan gugatan ataupun sengketa informasi, yaitu diajukan ke Komisi Informasi, tergantung di mana nanti dia mengajukan permohonan informasi tersebut. Karena Komisi Informasi ini ada di setiap provinsi, juga ada di pusat. Oh, begitu. Gitu ya. Baik, jadi prosesnya agak lumayan panjang juga, karena setelah dia melakukan gugatan sengketa informasi, kita juga harus menyiapkan jawabannya nanti pada saat sidang sengketa informasi di Komisi Informasi. Nah, disinilah kita membutuhkan keterpaduan dan koordinasi serta kolaborasi dengan satker-satker terkait di luar Divisi Humas untuk menghadapi sengketa informasi itu. Contohnya kita akan melibatkan Divisi Hukum. Divisi Hukum Polri, kemudian kita akan melibatkan satker yang menjadi tujuan permohonan informasi tersebut. Kemudian juga kita kadang juga harus melibatkan ahli dari eksternal. Oh, seperti itu. Jadi panjang, rumit juga ya sebenarnya ya Pak ya, bisa dikatakan ya. Tapi harus dihadapi. Harus dihadapi. Dan yang jelas kita harus bisa membuktikan bahwa sebuah informasi itu kita masukkan dalam kategori informasi yang dikecualikan dengan persyaratan yang apa? Iya, baik. Kemudian Bak Anef ini menerima pengaduan. Kan bisa melalui surat atau mungkin melalui unjuk rasa juga ya Pak. Nah, selama tahun 2023 hingga 2025 ini sudah berapa banyak total pengaduan yang masuk dan yang
direspon dari satker-satker tujuan dari pengaduan tersebut, Pak? Iya, itu kalau nggak salah datanya saya ini ya, kalau nggak salah kurang lebih sekitar 30 ya, selama 1 tahun kemarin ya, 2024 ya. Dan semuanya kita respon. Semuanya kita respon. Contoh misalnya ada kegiatan unjuk rasa nih. Setelah mereka menyampaikan orasi, kemudian kita lakukan koordinasi dan mereka kita ajak untuk ke ruang pelayanan pengaduan informasi yang di bawah itu. Ya, kemudian kita terima kalau pengaduan mereka, aspirasi mereka, kita buatkan tanda terima. Kemudian kita akan melakukan koordinasi dan meneruskan apa yang menjadi aspirasi mereka kepada satuan kerja yang dituju. Berarti nanti yang menjawab itu dari satker tujuan atau seperti apa, Pak? Satker dari tujuan nanti akan berkoordinasi dengan kita, karena kan mereka meminta informasinya atau menyampaikan aspirasinya ke kita, dan nanti kita yang akan merespon ke mereka. Oh baik, jadi melalui perantara dari divisi humas seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik Pak, kita masih akan berbincang lagi Pak, jangan kemana-mana ya Pak ya. Ya. Dan pemirsa kita akan kembali lagi nanti, tetap di podcast Polri Presisi.